Assalamualaikum teman-teman, kita ngomongin dunia perkankeran lagi ya. Di video ilustrasi kali ini saya mau cerita tentang sejarah panjang dan kelamnya penyakit kanker. Nah, kalau teman-teman dengar kata kanker, ya mungkin banyak orang yang langsung menganggap dan berasumsi bahwa ini adalah penyakit modern karena perubahan gaya hidup, polusi dan sebagainya. Tapi tahu nggak teman-teman bahwa penyakit ini bukan penyakit zaman now ya, bukan penyakit zaman sekarang. Karena kanker itu memang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu ya. Bahkan catatan sejarah tertua itu menulis 1,4 juta tahun yang lalu ditemukan sebuah fosil di Afrika Selatan oleh arkeolog yang pada tulangnya itu membenjol, dan ini kemungkinan besar mengarahkan kepada kanker tulang yang pada zaman sekarang disebut sebagai osteosarkoma. Nah, pada catatan kuno di papirus ya, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, seorang ahli pengobatan ya di Mesir itu menuliskan catatan medis di Edwin Smith Papyrus. Di situ ada sebuah deskripsi tentang benjolan di payudara. Dan di situ ditulis bahwa penyakit ini tidak ada obatnya. Bahkan pada beberapa temuan mumi di Mesir, itu beberapa peneliti menemukan adanya bekas kanker tulang. Jadi ini memang bukan penyakit baru dan sudah ada dan hidup bersama manusia sejak lama. Sekarang kita lompat ke 400 tahun sebelum Masehi ya, pada eranya Hippocrates atau bapak kedokteran ya. Dia menyebut bahwa tumor ini sebagai karkinos ya. Dalam bahasa Yunani, karkinos itu artinya kepiting. Nah, kenapa kepiting? Karena bentuk tumor dan pembuluh darah di sekitarnya itu mirip capit kepiting yang menjalar. Ada juga yang mengatakan bahwa karena penyakit ini susah untuk diberantas, susah untuk disembuhkan, dihilangkan muncul lagi, maka ini mirip seperti perilaku kepiting yang ketika sudah mencapit kulit kita itu susah untuk melepaskan diri. Kemudian beberapa ratus tahun kemudian, seorang ilmuwan yang bernama Aulus Cornelius Celsus dari Romawi menerjemahkan karkinos ini ke dalam bahasa Latin yang kita kenal saat ini dengan sebutan cancer. Berarti cancer adalah kepiting. Kemudian kita lompat ke abad pertengahan sampai tahun 1800-an. Pada zaman ini belum ditemukan mikroskop dan belum tahu orang ada yang namanya sel. Nah, pada era ini banyak dokter-dokter pada zamannya percaya bahwa kanker ini muncul karena ketidakseimbangan cairan tubuh, terutama cairan tubuh yang berwarna hitam atau mereka sebut sebagai black bile atau empedu hitam. Lalu bagaimana pengobatan pada era itu? Ya kebanyakan hanya paliatif atau hanya mengurangi gejala, mengurangi rasa sakit. Bahkan ada yang sampai membakar tumor dengan kauter. Dan operasi besar saat itu tentu sangat beresiko. Ketika ilmu pembiusan anestesi sudah semakin maju, teknik operasi juga semakin maju, dokter-dokter mulai berani melakukan operasi pengangkatan tumor. Mikroskop dan penelitian seluler membuka jalan menuju pemahaman baru, yaitu bahwa kanker adalah sel dengan pertumbuhan yang tidak normal. Lalu muncullah pengobatan-pengobatan yang lebih advance lagi, yang lebih canggih lagi, yaitu berupa kemoterapi dan radioterapi. Dan saat itu dunia mulai sadar bahwa kanker bukan penyakit kutukan dan kanker bukan vonis mati. Penyakit ini sangat bisa untuk ditangani. Hari ini kita hidup di era pengobatan kanker yang sangat canggih. Ada imunoterapi, ada targeted terapi, sampai ada AI atau artificial intelligence yang akan membantu untuk melakukan deteksi dini pada kanker. Di Indonesia sendiri, kesadaran tentang kanker itu mulai meningkat sejak tahun 1980-an sampai 1990-an. Layanan radioterapi, kemoterapi, pusat kanker itu mulai berkembang di rumah sakit besar. Dan kini kanker menjadi salah satu fokus program nasional kesehatan karena termasuk ke dalam salah satu penyakit dengan angka kejadian dan kematian tertinggi di Indonesia. Jadi simpulannya, kanker ini bukan penyakit baru ya teman-teman. Dan kata kuncinya sekarang adalah pertama deteksi dini, kedua adalah pengobatan tepat, dan ketiga adalah edukasi masyarakat. Ajak dan bantu orang-orang yang kamu sayangi, orang-orang terdekat kamu untuk melakukan pemeriksaan sejak dini. Kenapa? Karena semakin cepat terdeteksi, peluang sembuhnya akan semakin besar. Terima kasih yang sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga bermanfaat. Selamat berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hebat.